Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi dengan saya, Syarif Hidayat, sebagai bagian dari tim pengajar Fundamen Sains Data, yang akan memberikan sedikit penjelasan mengenai salah satu algoritma unsupervised learning, yaitu hierarchical clustering. Tujuan clustering adalah melakukan pengelompokan atau grup dari suatu semesta data. Idenya sederhana. Data dikelompokkan sehingga yang pertama, data pada satu grup atau satu kelompok memiliki kesamaan yang tinggi atau memiliki kemiripan yang tinggi. Yang kedua, data yang berada pada grup atau kelompok yang berbeda akan memiliki kesamaan yang rendah. Pada pembahasan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai salah satu algoritma clustering, yaitu K-means. Bagi yang belum mengikutinya, jangan khawatir. Link menuju video tersebut telah saya sertakan pada bagian deskripsi. Secara sederhana, algoritma K-means terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menginisialisasi pusat klaster awal, atau yang sering dikenal sebagai centroid. Hal ini bisa dilakukan menggunakan algoritma random maupun heuristik. Yang kedua, lakukan iterasi sehingga terjadi convergence. Iterasi itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, menentukan afiliasi grup dari setiap titik ke centroid terdekat. Setelah itu, lakukan update posisi centroid berdasarkan nilai rata-rata anggota grup. Ilustrasi proses clustering dapat dilihat mulai gambar A hingga F. Perhatikan gambar A. Pada awalnya, data berada dalam satu kelompok. Hal ini ditandai dengan warna hijau pada semua titik. Pada gambar B, diilustrasikan tahap pertama dari clustering, yaitu inisialisasi centroid. Terdapat silang merah dan silang biru sebagai simbol centroid. Gambar C mengilustrasikan afiliasi grup setiap titik pada masing-masing centroid. Ada yang berwarna merah, ada pula yang berwarna biru. Gambar D mengilustrasikan update posisi centroid. Perhatikan bahwa silang merah dan silang biru kini berpindah kira-kira di pertengahan anggota grup masing-masing. Gambar E mengilustrasikan bagaimana setiap titik memperbaharui keanggotaannya terhadap posisi centroid yang baru. Perhatikan bagaimana beberapa titik merah di bagian atas berubah menjadi biru. Pun demikian dengan beberapa titik biru di bagian bawah berubah menjadi merah. Gambar F mengilustrasikan update posisi centroid setelah terjadi perubahan keanggotaan pada beberapa titik. Update posisi centroid dilakukan karena pada tahap sebelumnya terjadi perubahan keanggotaan pada beberapa titik. Jadi, K-means akan berhenti jika sudah tidak terjadi perubahan keanggotaan semua titik. Kondisi ini dikenal dengan istilah convergent. Hierarchical clustering adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pengelompokan bersarang atau nested cluster. Hierarchical clustering seringkali disajikan dalam bentuk dendrogram. Dendrogram adalah suatu diagram yang mirip dengan pohon. Gambar sebelah kiri menunjukkan pengelompokan bersarang. Adapun gambar sebelah kanan menunjukkan diagram dendrogram. Pada hierarchical clustering, jumlah kelompok dapat diatur dengan menentukan jarak. Semakin jauh jarak antar klaster, semakin sedikit klaster yang ada, dan semakin besar keanggotaannya. Pada gambar, jarak antara 2 klaster lebih jauh dibanding jarak antara 3 klaster. Dendrogram ini dapat digunakan untuk menggambarkan taksonomi binatang.
Terdapat dua jenis pendekatan pada hierarchical clustering. Yang pertama, aglomeratif. Pada awalnya, setiap data atau titik dipandang sebagai klaster mandiri. Setelah itu, clustering dilakukan dengan mengelompokkan sepasang klaster yang paling berdekatan. Hal ini dilakukan hingga akhirnya didapatkan satu klaster besar yang berisi seluruh data atau titik. Atau pada beberapa kasus, hingga sejumlah klaster berhasil dibentuk. Pendekatan hierarchical clustering berikutnya adalah divisif. Berkebalikan dengan aglomeratif. Pendekatan divisif dimulai dengan memasukkan seluruh data atau titik ke dalam satu klaster besar. Kemudian, secara bertahap, klaster tersebut dipecah hingga akhirnya setiap klaster hanya memiliki satu anggota. Atau, pada beberapa kasus, hingga sejumlah klaster berhasil dibentuk. Tahapan algoritma aglomeratif clustering adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung matriks proximity. Yang kedua, asumsikan bahwa setiap data atau titik sebagai klaster. Yang ketiga, lakukan iterasi berikut sehingga hanya terdapat satu klaster. Iterasi tersebut berisi beberapa langkah. Yang pertama, gabungkan dua klaster yang paling berdekatan. Yang kedua, update matriks proximity. Terdapat beberapa metode dalam membentuk matriks proximity. Yang pertama, single linkage. Yang kedua, complete linkage. Yang ketiga, average linkage. Ketiganya akan dijelaskan setelah ini. Matriks proximity berisikan data jarak antar klaster. Pada single linkage, jarak antara dua klaster adalah jarak terdekat antara dua titik antar klaster. Pada beberapa kasus, jarak dapat dihitung menggunakan Euclidean. Pada complete linkage, jarak antara dua klaster adalah jarak terjauh antara dua titik antar klaster. Adapun pada average linkage, jarak antara dua klaster adalah jarak rata-rata antara seluruh titik antar klaster. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba melakukan agglomerative clustering menggunakan metode single linkage pada 6 data yang memuat usia berikut. Hierarchical clustering dimulai dengan membuat matriks proximity. Jarak antar entitas dihitung berdasarkan selisih umur, sehingga didapat jarak antara S1 yang berusia 14 dengan S2 yang berusia 20 adalah 6. Setelah dihitung selisih antar umur antar seluruh anggota, maka didapat tabel berikut. Pada tabel, terlihat bahwa jarak terdekat adalah antara S2 dengan S3, yaitu sebesar 2. Oleh karena itu, dilakukan penggabungan, pengelompokan, atau grouping antara dua data tersebut menjadi klaster S2, S3. Lakukan update matriks proximity sebagai akibat penggabungan S2 dan S3. Sebagai contoh, jarak antara S1 dengan S2 adalah 6, sedangkan jarak antara S1 dengan S3 adalah 4. Oleh karena itu, jarak antara klaster S1 dengan klaster S2, S3 adalah nilai terkecil antara 6 dengan 4, yaitu 4. Demikian, dilakukan update terhadap jarak antara S4, S5, dan S6 terhadap klaster baru S2, S3, sehingga didapat bahwa jarak klaster baru, yaitu klaster S2, S3, terhadap S4 adalah 3, terhadap S5 adalah 11, terhadap S6
adalah 18. Adapun sisanya tetap. Hasil update matriks proximity dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel berikut, jarak terdekat adalah 3, yaitu antara klaster S2-S3 dengan S4, sehingga dilakukan penggabungan antara kedua klaster tersebut. Dendrogram di sebelah tabel juga menunjukkan urutan proses penggabungan berikut jaraknya. Awalnya, digabungkan S2 dengan S3 dengan jarak 2. Kemudian, digabungkan S4 pada jarak 3. Hal ini ditandai dengan lebih tingginya titik penggabungan. Update kembali matriks proximity sebagai akibat penggabungan klaster S2-S3 dengan klaster S4. Sebagai contoh, jarak minimal antara klaster S1 dengan klaster S2, S3, S4 adalah jarak minimal antara S1 dengan S2, antara S1 dengan S3, dan S1 dengan S4. Didapatkan nilai minimal antara 6, 4, dan 9 adalah 4. Demikian, dilakukan update terhadap jarak antara S1, S5, dan S6 terhadap klaster baru S2, S3, S4. Sehingga didapat bahwa jarak klaster baru S2, S3, S4 terhadap klaster S5 adalah 8. Terhadap klaster S6 adalah 15. Sisanya tetap. Hasil update matriks proximity dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel ini, jarak terdekat adalah 4, yaitu antara klaster S2, S3, S4 dengan klaster S1. Sehingga dilakukan penggabungan antara kedua klaster tersebut menghasilkan klaster S1, S2, S3, S4. Update kembali matriks proximity sebagai akibat penggabungan klaster S2, S3, S4 dengan klaster S1. Sebagai contoh, jarak minimal antara klaster S5 dengan klaster S1, S2, S3, S4 adalah jarak minimal antara klaster S5 dengan klaster S1, klaster S5 dengan klaster S2, klaster S5 dengan klaster S3, dan klaster S5 dengan klaster S4. Didapatkan nilai minimal antara 17, 11, 13, dan 8 adalah 8. Demikian, dilakukan update terhadap jarak antara klaster S6 terhadap klaster baru S1, S2, S3, S4, sehingga didapat bahwa jarak klaster baru S1, S2, S3, S4 terhadap S6 adalah 15. Sisanya tetap. Hasil update matriks proximity dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel ini, jarak terdekat adalah 7, yaitu antara klaster S5 dengan klaster S6. Sehingga dilakukan penggabungan antara kedua klaster tersebut menghasilkan klaster S5, S6. Update kembali matriks proximity sebagai akibat penggabungan klaster S5 dengan klaster S6. Sehingga jarak antara klaster S5, S6 dengan klaster S1, S2, S3, S4 adalah jarak minimal antara S5 dengan S1, S2, S3, S4, dan S6 dengan S1, S2, S3, S4. Didapat, kedelapan nilai tersebut adalah 24, 18, 20, 15, 17, 11, 13, dan 8. Sehingga jarak terdekatnya adalah 8. Hasil update terakhir matriks proximity dapat dilihat pada tabel ini.
di mana keseluruhan data atau titik telah tergabung dalam satu klaster besar. Kita bisa membatasi jumlah klaster dengan menentukan jarak. Misalnya, jika kita menentukan jarak antar klaster adalah 8, maka akan didapatkan 2 klaster, yaitu klaster S2, S3, S4, S1 dengan klaster S5, S6. Adapun, jika jarak antar klasternya kita tentukan 7, maka akan didapatkan 3 klaster, yaitu klaster S2, S3, S4, S1 dengan klaster S5 dengan klaster S6. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai salah satu algoritma aglomeratif clustering, yaitu hierarchical clustering. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Syarif Hidayat undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.